teman-teman, kembali lagi di channel aku, Vina Olinuha, dan kali ini kita akan belajar tentang soal-soal P3K. Nah, namun sebelumnya teman-teman silahkan untuk mengerjakan soal-soal dulu, untuk linknya di description box. Teman-teman bisa mengerjakan dulu hanya 5 soal, dan setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi silahkan teman-teman untuk mengerjakan soal dulu, setelah selesai baru kita ke pembahasan. Oke, selamat mencoba. Nah, oke teman-teman, jika nanti teman-teman udah buka link soal dari aku, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita menggunakan Google Form dan hanya 5 soal aja. Jadi gampang banget buat teman-teman untuk mengerjakan dan juga cepat karena kita latihan pemanasan dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Kita isikan nama dulu, misalnya nama aku. Nah, next. Oke, nah kita langsung ke soal nomor 1 ya teman-teman. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah apa? A, aduh sorry nih, madafku. A, menolong dan mengobatinya, menolong kemudian membawa ke rumah sakit, tidak peduli, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan, atau E, memberitahu anggota keluarganya. Nah, di sini jawabannya apa, teman-teman? Yang D ya, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Mengapa melihat situasi kondisi? Karena kita itu sudah sebagai pekerja ya, kita sudah memiliki komitmen untuk bekerja di kantor kita, jadi kita harus memberikan sepenuh jiwa raga untuk kantor. Jadi di sini ketika melihat situasi kondisi, pertimbangannya adalah jika waktu masih memungkinkan, misal ada jeda 1 jam sampai 2 jam sebelum kita sampai kantor, misalnya jam 7 harus sampai kantor, misalnya masih jam setengah 6 atau jam 6, mungkin bisa kita menolongnya. Atau ketika udah orang banyak yang di sana, jadi kita nggak usah menolong, kan udah orang banyak gitu. Karena apa? Karena yang diutamakan itu keprofesionalan kita terhadap kantor, teman-teman. Jadi ya di satu sisi sih dilema ya, karena kita harus kayak mengesampingkan rasa sosial kita gitu. Tapi teman-teman kalau dihadapkan dengan soal seperti ini, silakan untuk dijawab yang paling profesional yang mana, seperti itu. Kalau menolong dan mengobatinya ya kita kalau terlambat, nah kita kan ada masalah baru nanti terlambat ke kantor. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, ini juga hal yang sama ya teman-teman, nanti kita bisa telat ke kantor gitu. C, tidak peduli, ya sih juga harus peduli juga, tapi juga dipertimbangkan tingkat kepeduliannya itu seperti apa, karena kita punya tanggung jawab yang lebih. E, memberitahu anggota keluarganya, kan kita nggak tahu anggota keluarganya siapa ya kan. Nah di sini jadi jawabannya adalah yang D. Jadi melihat situasi dan kondisi dulu, memungkinkan enggak sih kita untuk menolongnya gitu. Next. Ya Allah, muka aku buluk sekali teman-teman. Next, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, pelosok gitu ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, sikap kita itu gimana gitu, sikap yang harus diambil itu yang bagaimana gitu. Nah, A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B, mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa dinegosiasi, bukan ya, ini bukan bijak. Bersedia dipindah tanpa membantah, bisa jadi. Dia mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior. Nggak boleh ya merasa seperti ini, pasti bukan. E, berangkat dengan sangat terpaksa. Ini juga jangan terpaksa ya, harus dengan senang hati gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, bersedia dipindah tanpa membantah. Ketika ada soal seperti ini, silahkan teman-teman pilih yang paling profesional dengan kantor gitu. Jadi kesampingkanlah hati teman-teman. Gitu ya. 3. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Jadi banyak kerjaan ya di hari terakhir kerja sebelum libur. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Menyelesaikan pekerja tapi meminta uang lembur. C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D,
D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur, atau E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, sebagai pegawai yang baik karena kita sudah digaji, ya sebaiknya kita bekerja semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Jadi jangan sampai menunda-nunda pekerjaan dan harus bisa tepat pada waktunya gitu. Dan untuk masalah uang lembur tidak ya teman-teman, karena udah pekerjaan kita lembur, uang lembur itu ada ketika kita kayak ada tambahan pekerjaan seperti itu. Nah, kita berhak untuk mendapatkan uang lembur. Tapi kalau itu emang kerjaannya kita karena emang kerjaannya sulit atau membingungkan dan kita butuh waktu banyak buat mengerjakannya, itu emang udah kerjaan kita. Jadi kalau lembur ya itu udah konsekuensinya kita ya. Jadi jawabannya adalah tetap menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Syukur-syukur ada ya. Enggak lah ya. Oke, next nomor 4. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya, sikap saya sebaiknya dia ada musyawarah, terus ada yang nggak setuju sama pendapat kita. Nah, harus gimana nih kita? Nah, A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut, bisa jadi ya. Jadi teman-teman kalau ada jawaban kayak bisa jadi itu bisa menggunakan jaring ini untuk apa ya, karena besok sistemnya CAT ya, bukan teks ya, jadi kita nggak bisa coret-coret. Jadi bisa menggunakan jari untuk menandai A gitu. Jadi di monitor itu kalau aku ya itu ditandai A. Misalnya yang kayak jawabannya itu nyerempet gitu, oh B, oh berarti B-nya yang ditandai. Jadi ketika kita ngecek lagi jawaban yang mirip-mirip itu apa aja, kita gampang, oh B, C, D, oh gimana B, C, D, mana nih. Jadi ketiga jari kita B, C, D ini memudahkan kita untuk memilih jawaban yang tadi udah kita sortir dari awal. Soalnya kalau aku kadang udah sampai terus nginget-nginget lagi, tadi apa ya yang hampir mirip ya, yang hampir menurut aku bener ya, itu kan kayak mengulang lagi kita membaca dari awal pilihannya gitu. Jadi silahkan untuk menggunakan jari-jari teman atau kalau enggak ditulis di kertas, karena nanti kan dikasih kertas. Kemudian B, bersikeras agar usulan saya yang diterima, bukan ya, namanya egois. Meninggalkan ruang rapat, tidak. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya, bukan ya. Jadi kalau mau mempertimbangkan pendapat, siapapun orangnya juga harus dipertimbangkan, entah itu jabatannya lebih rendah atau lebih tinggi dari kita. Kemudian yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, bisa jadi. Jadi kita yang mau dipertimbangkan adalah jawaban A dan E ya. Nah, di sini yang ditanyakan sikap ya, sikap. Kalau sikap itu kan lebih ke tindakan ya. Jadi kalau dibandingkan yang di sini sudah bertindak adalah yang A atau E, teman-teman. Nah, ini kan sudah bersikap untuk mempertimbangkannya ya, mempertimbangkannya. Kalau yang E itu tetap beranggapan, jadi masih anggapan, masih kayak pemikiran gitu, belum bersikap. Jadi ketika yang ditanyakan sikap, berarti jawabannya adalah yang A. Ini soal yang bagus banget karena bisa mengecoh ya, bisa mengecoh para peserta gitu teman-teman. Jadi ketika ada beberapa jawaban, 3 atau 2 jawaban yang membingungkan, kita balikkan ke soalnya lagi. Yang dimau sama soal itu apa? Oh, sikap. Berarti dia udah bertindak, dia udah perilaku tertentu. Oh, berarti ini dia udah bersikap dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kemudian yang nomor 5, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah A, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B, dengan bangga, ini bisa jadi ya, berusaha menghindari rekan, jadi ada teman yang kayak, yang naik pangkat siapa, yang naik jabatan siapa, tapi dia menghindari, bisa jadi teman-teman bisa naruh jari teman-teman di huruf A, atau nulis di kertas A, yang kayak jawaban bisa nyerempet, jadi nanti ketika mau nyortir ulang bisa gampang. B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Enggak ya, enggak boleh ya, karena tugas kita hanya menulis hasil rapat. C, memberitahu anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Enggak ada hubungannya ya anggota keluarga, salah.
D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan. Enggak ya, nggak boleh ya. Mau itu sahabat, mau itu rekan kerja, mau itu siapapun itu nggak boleh. Karena tugas kita bukan untuk menyebarkan hasil dari rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Bisa jadi. Jadi antara A sama E. Kita kembalikan ke soal lagi. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan respon saya adalah kalau A berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat, ini masuk di tidak akan membocorkan. Jadi ini lebih luas. Pilih jawaban yang paling luas gitu loh. Kali ini kan berusaha menghindari, ini kan juga termasuk dari tidak membocorkan. Mungkin aku berkomitmen tidak akan membocorkan, terus ada teman aku yang kayak deketin, tadi hasilnya rapat gimana gitu. Itu kan nggak boleh, aku nggak boleh kayak gitu. Nah berarti yang paling umum yang mencakup ini mungkin atau ada jawaban lain yang mungkin mirip dengan A, itu pilih yang paling umum yaitu yang coba kita submit nilainya berapa. View score ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat skornya berapa. Gimana sih? Oke, ini benar. Iya. Gitu ya, teman-teman. Silahkan untuk subscribe channel aku karena nantinya kita bisa belajar lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat ya.